Karena itu pada hari ini saya ingin memberikan beberapa pengalaman ya. Begitu banyak orang yang datang untuk mengikuti Yesus karena tuntutan kebutuhan hidup. Sehingga begitu banyak orang yang berkata, saya itu membutuhkan Yesus. Karena Yesuslah yang sanggup untuk memberikan kepada saya segala kebutuhan hidup saya. Saya datang kepada Yesus karena Yesuslah yang sanggup untuk memberikan kecukupan sesuai dengan janji yang disampaikan di dalam kitab Injil. Nah, itu adalah satu hal yang seringkali saya dengarkan dari jemaat-jemaat maupun orang-orang Kristen. Lalu yang kedua, ada yang berkata bahwa saya mengikuti Yesus itu pada waktu saya sakit. Pada waktu saya sakit, ada orang mengatakan ada mujizat yang dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan yang boleh Tuhan berikan. Nah, pada saat itu saya sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus dan saya setiap kali ada gangguan kesehatan, saya datang untuk mengikuti Yesus karena saya membutuhkan mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Lalu kemudian juga saya seringkali juga mendengarkan ada orang yang mengatakan saya mau mengikut Yesus agar terhindar dari segala permasalahan hidup. Banyak orang kemudian berkata bahwa dengan percaya kepada Yesus dan mengikut Tuhan Yesus, maka di situ ada satu janji supaya kita itu bisa terhindar dari segala permasalahan kehidupan. Atau paling tidak, kalau ada permasalahan kehidupan yang saya hadapi, saya membutuhkan Yesus untuk dapat menyelesaikan segala persoalan kehidupan saya. Lalu ada juga orang yang berkata, saya itu seringkali mengalami kebuntuan di dalam mengerti, memahami tentang pergumulan hidup. Sehingga begitu banyak orang yang berkata, saya ini sebetulnya adalah orang yang sedang membutuhkan jawaban atas pergumulan hidup yang saya hadapi. Sehingga di antara mereka ada yang berkata bahwa tidak ada jawaban di dunia ini yang sanggup untuk memuaskan mereka di dalam bergumul dengan kehidupan yang mereka hadapi ini. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah alasan-alasan yang seringkali saya dengarkan. Bahwa begitu banyak orang yang datang untuk mengikut Yesus karena kebutuhan hidup. Karena mujizat kesembuhan, terhindar dari masalah, jawaban atas pergumulan hidup. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya apa yang menjadi esensi kita pada waktu kita datang untuk mengikut Yesus? Mari kita akan belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengupas bagian ini dengan perbagian. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu ada Yohanes Pembaptis yang sedang mengajarkan siapa Yesus itu sebagai anak domba Allah. Nah, satu kali pada waktu dia bersama dengan dua muridnya, Yohanes itu melihat Yesus lewat. Itu sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi pada waktu itu Yohanes memperkenalkan siapa Yesus itu. Lihatlah anak domba Allah. Pada waktu kemudian kedua murid ini diberitahukan, lihatlah ada anak domba Allah. Maka kedua murid itu memutuskan untuk meninggalkan Yohanes, untuk mengikut akan Tuhan Yesus. Dalam zaman konsep perjanjian lama, itu berarti para murid itu benar-benar mau melepaskan dirinya sebagai murid Yohanes dan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, itu yang terungkap di dalam cerita ini. Lalu kemudian apa yang menjadi respon dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Pada waktu kemudian mereka ini datang. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi Yesus menoleh ke belakang, lihat mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Nah, Bapak Ibu, kita lihat di dalam bagian ini, sebenarnya dicari oleh mereka itu apa, Bapak Ibu? Tentunya mereka itu ingin memiliki
satu kerinduan untuk mengenal siapa Yesus itu, siapa anak domba Allah itu. Tentunya para murid pada saat ini adalah murid-murid yang kepingin tahu di dalam dirinya ada curiosity. Kalau dikatakan bahwa ada Yesus, Mesias yang datang, seorang pembebas yang datang, maka tentu mereka ingin lebih tahu, lebih kenal. Apalagi kemudian dikenalkan oleh gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Inilah anak domba Allah. Tidak perlu cari-cari yang lain. Tentunya mereka ingin belajar lebih banyak dari guru yang diinginkan oleh mereka sebagai pembebas atas hidup mereka. Dan pada saat itu kita tahu Bapak Ibu di dalam kehidupan para murid itu, sebenarnya rasa ingin tahu mereka itu tentang siapa akan Kristus itu, Mesias itu begitu menggebu-gebu dan mereka sangat antusias untuk mengetahuinya. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sebetulnya kita ini juga pada waktu mencari Yesus, bukankah kita juga terus ingin mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi? Bukankah ini adalah satu hal yang Tuhan tanyakan kepada kita? Apa yang kamu cari? Itu satu pertanyaan yang eksistensial, yang harus kemudian kita tanyakan di dalam diri kita. Sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai orang yang ingin mengenal lebih dalam akan Yesus. Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu cari? Ini yang kita harus bersama-sama gumulkan pertanyaan ini. Kita juga mencari di dalam diri kita, apa yang kita cari pada waktu kita itu mengikut akan Tuhan Yesus itu. Ini satu pertanyaan esensial. Dan itulah Bapak Ibu yang benar-benar kemudian dilakukan oleh para murid itu. Sehingga Tuhan Yesus itu menoleh ke belakang, Dia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Apa yang kita cari, Bapak Ibu? Pada waktu kita itu mau mengikuti Yesus. Hari ini kiranya kita boleh bergumul kembali. Apa yang kita cari ketika kita datang untuk mengikut Yesus? Lalu ayat ini berkata, kata mereka kepadanya, Rabi, yang artinya guru, di manakah engkau tinggal? Bapak Ibu, dia berkata, Rabi, ini guru. Seperti tadi sudah saya katakan, bahwa mereka adalah awalnya murid dari Yohanes Pembaptis, dan sekarang mereka ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Rabi, di manakah engkau tinggal? Ini satu pertanyaan yang mungkin kita berkata, mungkin mencari tahu di mana alamat Tuhan Yesus, di mana mereka tinggal itu. Itu tidak salah Bapak Ibu. Mereka itu ingin rindu untuk kemudian dapat tahu di mana alamat ataupun rumah dari guru mereka itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam konteks tadi, apa yang kamu cari? Itu jawaban Tuhan Yesus. Dan kalau kita juga melihat pada malam hari ini, apa yang Anda cari ketika Anda datang untuk mengikuti Yesus? Maka kita menjawabnya Bapak Ibu. Stay close to Jesus. Mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus waktu bertanya, apa yang kamu cari? Lalu mereka mengatakan, kami mau tahu di mana engkau tinggal. Perkataan engkau tinggal itu, artinya apa? Artinya para murid ini, walaupun masih baru, ingin tinggal bersama lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Ingin lebih dekat untuk berjumpa dengan gurunya. Ingin lebih dekat untuk bisa memiliki satu waktu yang lebih berkomunikasi dengan Tuhan. Ingin lebih dekat untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus agar mereka dapat meneladani kehidupan dari sang guru mereka. Stay close to Jesus. Lebih dekat. Nah itulah Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Apa yang kita cari pada waktu kita itu mau mengikut Yesus? Kita seringkali mencari apa yang Tuhan inginkan untuk dikerjakan bagi diri kita. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Memang tidak salah. Tuhan memang janjikan itu. Mujizat kesembuhan. Oh tidak salah. Memang Tuhan bisa melakukan mujizat. Kita juga merindukan di dalam diri kita
bebas dari berbagai permasalahan kehidupan. Tidak salah Bapak Ibu, datang kepada Tuhan Yesus seperti itu. Atau kita juga merindukan adanya jawaban atas kehidupan kita. Tidak salah, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi ada satu pertanyaan eksistensial yang tidak boleh kita lupakan. Apa yang kamu cari? Maksud Tuhan Yesus adalah supaya mereka ini mau datang kepadanya dengan dia lebih dekat lagi. Stay close to Jesus. Ini merupakan sesuatu yang penting yang dapat bersama-sama kita jalani dalam kehidupan kita. Lalu kemudian apa jawab Tuhan Yesus? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Wah, ini pertanyaan satu kalimat yang bagus. Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Lalu apa artinya marilah dan kamu akan melihatnya? Apakah Tuhan Yesus itu ingin mengatakan kamu melihatnya, melihat rumahnya, kemewahan rumah Tuhan Yesus, atau rumah Tuhan Yesus yang sederhana, atau rumah Tuhan Yesus yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, itu mungkin kita bisa memberikan arti yang seperti itu. Marilah kami akan melihatnya, begitu ya. Mau melihat rumah Tuhan Yesus. Tapi ternyata Bapak Ibu, yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Seorang pengkhotbah yang terkenal bernama John Piper mengatakan, dalam pikiran Yesus dan pikiran Yohanes sebagai penulis kitab Yohanes, ini berarti, jika kamu sungguh-sungguh datang kepadaku, kamu akan melihat realitas rohani. Dikatakan, bukan realitas fisik rumah Tuhan Yesus, tapi melihat realitas rohani. Anda akan memiliki penglihatan rohani karena datang dekat dengan Tuhan Yesus. Stay close to Jesus itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, mari datang dan kamu akan melihatnya. Artinya Tuhan Yesus welcome. Mereka mau mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus welcome. Mereka itu mau datang kepada dia. Mau dekat dengan dia. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah, kalau kamu dekat dengan dia, dekat dengan Tuhan Yesus, kamu akan melihat realitas rohani. Melihat penglihatan rohani. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 41, di dalam ayat berikutnya, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkatanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Oh, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka itu mengenal siapa Yesus itu. Ternyata Yesus itu adalah Mesias. Itu adalah Kristus, Juru Selamat, Pembebas. Di sini kita melihat ada satu realitas rohani. Mereka itu berjumpa. Dan ternyata pada waktu perjumpaan itu bersama dengan Yesus, mereka itu akhirnya menemukan Mesias itu. Kristus itu. Bukan apa yang diperbuatnya, Bapak Ibu. Tetapi menemukan siapa Mesias itu. Mereka menemukan sosok Tuhan Yesus itu. Itu yang lebih penting. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Di sini kita juga melihat bagaimana kemudian murid yang bernama Filipus itu bertemu dengan Nathanael dan berkata, kami telah menemukan dia. Perjumpaan pribadi yang begitu luar biasa. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Kristus, itu merupakan satu kepuasan yang mereka miliki. Mereka berjumpa dengan Kristus itu. Nah, Bapak Ibu, John Piper mengatakan, intinya adalah jika Anda datang kepada Yesus, Anda mengerti
Anda melihat realitas spiritual. Anda melihat kunci yang membuka makna tertinggi dari segala sesuatu. Perhatikan, Anda melihat kunci yang membuka makna tertinggi dari segala sesuatu. Inilah kemuliaan anak Allah. Mereka melihat kemuliaan anak Allah yang begitu mengagumkan. Dan dikatakan, inilah anugerah yang kita terima. Bapak Ibu, pada waktu kita mencari Yesus, kita ingin datang lebih dekat kepada Dia. Kita stay close to Jesus. Kita berjumpa pribadi dengan Dia. Kita memiliki satu relasi yang lebih intim dari Dia. Kita akan menemukan dan mengalami realitas rohani. Dan kita sungguh-sungguh akan terkagum-kagum siapa Yesus itu. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu Yesus sekalian dan rekan-rekan muda, ini perlu kita perhatikan. Apa yang Anda cari ketika Anda datang untuk mencari Yesus? Lalu setelah selesai mereka itu berjumpa dengan Yesus, Tuhan berkata, "Come, follow me." Datanglah dan ikutlah aku. Bapak Ibu, pengikut Kristus yang sejati itu menerima undangan Tuhan dari Tuhan. Setelah mereka memang mengikuti Tuhan Yesus dengan lebih dekat lagi, mencari Yesus untuk hidup bersama dengan Dia. Tuhan berkata, "Mari ikut aku." Pada waktu Tuhan mengatakan, "Mari mengikut Tuhan." Artinya apa, Bapak Ibu? Para murid itu diundang untuk dapat hidup sesuai dengan agenda Allah, bukan agenda pribadi. Biarlah mereka juga punya hati seperti hati Kristus, bukan hati mereka yang lalu yang penuh dengan keberdosaan. Hati Kristus, hati yang lemah lembut, itulah yang harus kemudian mereka ikuti. Mereka juga memiliki cara hidup, bukan cara hidup mereka yang lama, tapi cara hidup Kristus yang mereka boleh jalani di dalam kehidupan mereka ini. Come, follow me. Tuhan berkata, datang dan ikutlah aku. Bapak Ibu, bukankah ini yang merupakan sesuatu yang jauh lebih berharga? Di mana kita boleh hidup, menghidupi hidup kita sesuai dengan agenda Allah. Itu yang harus kita cari. Tuhan, agendamu untuk hidup saya itu apa? Itu yang kita cari. Itu yang kita lakukan. Demikian juga Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan berkata, "Come and follow me." Tuhan mengatakan, pada waktu kita mengikuti Yesus, Tuhan tidak pernah janjikan hidup kita itu selalu memiliki kelancaran dan langit itu selalu biru. Tapi Tuhan juga berkata, mengikut Dia itu ada konsekuensinya, harus menderita seperti Dia menderita. Nah, disitulah Tuhan berkata, pada waktu kita pun harus ikut melalui jalan penderitaan yang harus kita alami. Tapi tetap kita yakin, Dia sebagai Kristus, sebagai juru selamat kita, Dia yang akan memberikan kekuatan dalam diri kita. Bukankah Dia berkata, semua yang lesu dan berbeban berat, datanglah kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan. Demikian juga kepada mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan juga memberikan mujizat. Tetapi kita juga melihat, Tuhan kadang-kadang juga izinkan ada penderitaan yang kita jalani. Tapi kita akan terus kuat mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberikan satu konklusinya. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 41. Lihatlah anak domba. Itu waktu Yohanes berkata kepada dua muridnya. Lalu kemudian Tuhan menyambut mereka yang mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, datanglah dan lihatlah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ada transformasi. Ternyata kami telah menemukan Kristus. Dan akhirnya kemudian Tuhan berkata, ikutlah aku. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang bernama Greg Ogden berkata,
Yesus memandang murid-murid ini bukan hanya sebagai kumpulan batu yang belum terbentuk, namun sebagai berlian yang akan terbentuk di bawah tekanan pembentukan dan kasih-Nya. Bapak Ibu, kepada kita yang mau datang stay with to Jesus, stay close to Jesus, kita dekat dengan Tuhan Yesus. Kita itu adalah berlian yang akan terbentuk di bawah tekanan pembentukannya dan di dalam kasih-Nya. Maukah Bapak Ibu, hidup kita itu memancarkan kemuliaan Allah? Ketika kita datang dan mencari Dia, Tuhan berkata, engkau adalah berlian, engkau bukan batu. Maukah kita menjadi berlian yang dipakai Tuhan Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Apa yang Anda cari ketika Anda datang mengikut Yesus? Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin.